Selamat siang. Ketemu lagi di Bamset Channel ya. Siang ini kita akan coba bahas soal PT Kereta Api Indonesia. Tetapi lebih fokus kepada tokoh yang membidani ya, PT KAI sekarang menjadi perusahaan yang meraup laba cukup besar ya, sebagai salah satu BUMN, yaitu Pak Jonan. Jadi Pak Jonan kalau nggak salah dulu berlatar belakang sebagai pengusaha di bidang transportasi, setahu saya di Bluebird. Kemudian diminta membenahi PT Kereta Api Indonesia yang pada waktu itu keadaannya sangat menyedihkan ya. Jadi PT Kereta Api Indonesia waktu namanya PJKA ya, jadi perusahaan jawatan, itu selalu merugi ya. Jadi setiap tahun harus mengerus atau menggunakan APBN untuk menomboki kerugian daripada PT Kereta Api Indonesia waktu itu ya. Kemudian waktu itu kalau nggak salah Pak SBY Pak ya menunjuk Pak Jonan untuk menjadi komandannya PT KAI, karena beliau seorang manajer profesional yang cukup berhasil dalam menangani suatu usaha, terutama usaha di sektor transportasi. Maka yang dilakukan oleh Pak Jonan kepada PT Kereta Api Indonesia dua hal. Yang pertama, dia adalah harus merubah budaya kerja, etos kerja, corporate culture ya, bahasa kerennya ya, PT KAI yang bisa menunjang keberhasilan usaha dari PT KAI. Dia melakukan suatu perubahan budaya kerja. Jadi budaya kerja lama dirubah total ya kan, menuju budaya kerja baru yang memungkinkan nanti PT KAI berkembang secara pesat. Yang kedua, dia mengganti ya semua personel. Ya menurut saya itu penggantiannya juga secara serentak ya, walaupun mungkin ada waktu 1-3 tahun ya. Jadi orang-orang lama PJKA pensiun atau dipensiun dinikan, kemudian diganti orang-orang yang fresh graduate ya, orang muda, untuk direkrut menjadi karyawan PT KAI. Mengapa seperti itu? Karena mungkin Pak Jonan berpikir bahwa kalau budaya kerja dirubah tapi orangnya tidak dirubah, itu sama aja bodoh. Sehingga dia melakukan dua hal. Dan jadi adzan duhur ya, kita dengerin dulu. Jadi dengan dua hal tersebut, sekarang PT KAI menjadi perusahaan yang meraup laba yang cukup besar, dan ini patut dijadikan sebagai contoh ya, suatu BUMN ya, bahwa mungkin BUMN lain kalau ditangani oleh orang yang profesional bisa seperti PT KAI. Karena itu saya menduga pada waktu Pak Jonan dipanggil Pak Prabowo, mungkin ya akan diberi tugas untuk menangani BUMN yang perlu segera dirombak supaya efisien dan bisa meraup apa yang lebih banyak. Mungkin di Pertamina, mungkin ya, ini ada dugaan. Ya itu saja pembahasan mengenai Pak Jonan sebagai manajer profesional yang membidani PT KAI, sehingga PT KAI sekarang menjadi perusahaan yang
meraup laba yang cukup banyak. Dan sekarang PT KAI juga sudah melakukan konglomerasi ya. Bukan hanya di bidang angkutan tapi juga di bidang-bidang lain ya, di bidang jasa logistik, jasa paket ya, dan juga mungkin di bidang kuliner ya, karena namanya apa, stasiun-stasiun sekarang sudah dirubah sedemikian rupa sehingga menjadi bagus, dan di situ bisa mendatangkan tenan-tenan yang cukup lumayan ya. Jadi tenan-tenan sekarang yang ada di stasiun-stasiun kereta api itu tenan-tenan yang cukup ternama ya, seperti misalkan ada Starbucks, ada Rotio dan lain-lain. Ya, itulah sekilas mengenai prestasi Pak Jonan dalam berubah ya, BUMN yang tadinya merugi menjadi BUMN yang sekarang bisa meraup keuntungan yang cukup besar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bamses Channel. Ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik bahasan yang berbeda. Selamat siang.